back to my channel. This is me, Eski. Bagi yang belum tahu Eski itu siapa sih, kalian bisa ngecek video gue yang sebelumnya. Dan bagi yang males ngeliat video gue yang sebelumnya, mau ngeliat video gue ini aja, oke, salam kenal ya, gue Eski. Gue salah satu dari ribuan, jutaan mungkin orang-orang yang ngambil kuliah di jurusannya itu Fakultas Kedokteran. Oke, kali ini gue pengen cerita, enggak cerita, tapi kayak pengen menjelaskan tentang perjalanan dari anak SMA kelas 3 terus lulus keterima masuk Fakultas Kedokteran, terus habis itu sampai akhirnya bisa dapat gelar dokter itu gimana. Oke, tanpa basa-basi panjang, kita lanjut ke ceritanya. Oke, jadi anak FK itu berawal dari anak kelas 3 SMA ikutan ujian-ujian dan akhirnya masuk keterima di Fakultas Kedokteran gitu kan, emang normalnya kayak gitu. Nah, setelah keterima di Fakultas Kedokteran, otomatis yang namanya pertama kali masuk kuliah itu pasti ada MOS atau ospek. Ospek. Kalau di kampus gue itu sebelum masuk ke semester yang isinya itu basic science, nah itu ada kelas namanya pra-FBS, pra-basic science kayak gitu, sebelum basic science lanjut ke basic science dan blok-blok lainnya kayak gitu. Dari awal kuliah sampai lulus jadi esket itu kalau di kampus gue emang sedikit beda. Itu dia 3,5 tahun karena ada 1 semester tambahan, karena juga kampus gue itu kan lebih ke kayak pertahanan, terus tentara, terus ya kayak gitulah. Nah, itu kita menyebutnya itu blok matra. Nah, jadi blok matra itu kayak misalnya kesehatan darat, kesehatan laut, kesehatan udara, kayak angkatan gitu, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara kayak gitu. Nah, jadi normalnya kalau misalnya di FK rata-rata itu mungkin ya memang 3-4 tahun sampai akhirnya lulus jadi esket. Nah, 3,5 tahun itu diisi sama apa? Diisinya sama kuliah, ujian, tugas, terus abis itu skripsi. Biasanya skripsi itu di tahun ajaran akhir. Nah, itu biasanya kita kalau misalnya kampus gue itu pokoknya harus kayak ya di semester akhir baru ngerjain skripsi. Tapi katanya dengar ada Fakultas Kedokteran di universitas lain yang bisa ngerjain itu dari awal pertama kali masuk kuliah, atau di pertengahan kuliah, atau di akhir, terserah. Pokoknya yang penting ngerjain skripsi gitu. Tapi kalau di kampus gue itu harus ngerjain skripsinya di tingkat akhir kayak gitu. Nah, menghabiskan waktunya berapa lama untuk mengerjakan skripsi tergantung dari orangnya. Balik lagi, kalau orang males atau orang yang dapet sial nih gue gitu, bisa molor sampai setahun juga bisa ngerjainnya. Kalau orangnya rajin banget, pantang mundur, semangatnya tinggi, pokoknya lancar-lancar aja, ya nggak nyampe 6 bulan juga mungkin udah jadi skripsi dan akhirnya sidang kayak gitu. Nah, kalau untuk nyampe sidang itu berapa lama ya itu kan tergantung dari orangnya. Terus kalau di gue sebelum ujian sidang itu ada ujian namanya sidang proposal. Nah, ujian sidang proposal itu apa? Ya pasti di kampus-kampus lain juga ada. Sidang proposal itu jadi kita mempresentasikan antara dari bab 1 sampai bab 3, atau ada juga yang ambil bab 4 gitu kan, intinya itu. Terus habis itu lanjutlah sampai bab selesai, sampai bab terakhir. Kalau di kampus gue itu sampai bab 5 gitu. Nah, setelah sidang skripsi, itu nanti ada revisi. Setelah revisi nanti ada distribusi yang akhirnya nanti
dikeluarin tuh apa namanya bebas pustaka, jadi ke perpustakaan kampus, terus ke perpustakaan fakultas, terus habis itu ke pembimbing kita, kayak ngumpulin tanda tangan bla bla bla, itu emang ribet. Lalu setelah itu baru yudisium tingkat akhir. Jadi yudisium dinyatakan bisa lulus disumpah atau enggak gitu kan. Nah, nanti habis yudisium baru ada namanya sumpah dokter muda. Sumpah dokter muda ini yang akhirnya menjadikan seseorang mahasiswa menjadi dokter muda. Dokter muda itu statusnya bukan mahasiswa lagi, tapi juga bukan orang yang bisa dengan bebasnya kayak orang-orang S1 gitu ya, udah sarjana terus bisa kerja di mana-mana gitu. Ini enggak. Jadi kalau sarjana kedokteran S.Ker itu dia nggak bisa langsung jadi dokter gitu aja. Jadi kita harus ngambil lagi kliniknya. Kalau misalnya pas ngampus itu yang jadi mahasiswa itu namanya preklinik. Kalau ini ngambil kliniknya. Yang tadi preklinik itu kita belajar teori, kalau ini lebih ke praktek kayak gitu. Nah, jadi tadi kan habis sumpah dokter muda dapat gelar S.Ket atau sarjana kedokteran atau dokter muda, atau juga namanya koas. Nah, setelah jadi koas nih, kita ngejalanin koas, mahasiswa FK itu rata-rata 1 tahun 10 bulan. Kalau itu lancar-lancar aja, nggak ada remet gitu. Ditanya lagi misalnya, ada remet? Iya, emang ada remet. Ya, orang tuh ada aja kan yang nggak lancar-lancar aja gitu. Jadi misalnya dia dapat hair gitu kan, terus harus ngulang lagi stase. Nah, balik lagi stase itu apa? Di mahasiswa itu kan ada semester sama blok gitu kan. Nah, kalau misalnya koas itu namanya stase, misalnya stase anak, stase jiwa, stase THT, stase ilmu kesehatan masyarakat, stase radiologi kayak gitu. Nah, itu ngejalanin kalau nggak salah 13 stase ya. Nggak tahu, mungkin kampus beda-beda. Lalu setelah itu selesai koas nih, baru tuh persiapan. Kayak gue selesai koas itu persiapan untuk ngambil gelar dokter gitu. Nah, itu ada yang namanya ujian negara. Ujian negara saat ini namanya itu UKM PPD dan OSCE nasional. Jadi nanti ada ujian dari komputerisasi, jadi ujiannya pakai komputer, terus kita ngejawab soal, terus yaudah nanti dinilai. Dan ada juga OSCE nasional. OSCE nasional itu apa? Jadi OSCE nasional itu ujian prakteknya. Nah, itu dinilainya langsung sama pengujinya. Nah, itu ujian namanya UKM PPD dan OSCE nasional. Nah, setelah ujian UKM PPD dan OSCE nasional itu nunggu pengumuman itu sekitar 1 bulan atau 2 bulan setelah pengumuman udah keluar gitu, terus dinyatain lulus. Nah, itu bisa dinyatakan jadi dokter, tapi belum dapat gelar dokternya. Kenapa? Karena belum disumpah dokter. Jadi nanti setelah ketahuan nih, oh lulus, sumpah dokter. Nah, setelah sumpah dokter itu sekaligus wisuda. Oh iya, jadi tadi kan ada sumpah dokter muda. Nah, sumpah dokter muda itu juga nanti ada wisuda, tapi biasanya tuh dipisah. Karena wisuda itu kan ngikutin kampus kan, ngikutin universitas gitu. Terus udah nih, sumpah dokter biasanya sekaligus tuh foto pakai toga, ya kan? Terus kalau misalnya ada wisuda lagi di universitas, kalau mau ikut ya silahkan. Jadi sistemnya itu kalau misalnya mau ikut ya udah, kalau nggak mau ikut ya udah, tapi tetap bayar gitu loh. Lalu udah nih kan dapat gelar dokter. Nah, nggak gitu aja langsung dapat gelar dokter kayak gitu terus bisa langsung praktek, nggak bisa kayak gitu ya. Nggak bisa langsung wah jadi udah dapat gelar dokter terus habis itu bisa praktek di mana aja, nggak kayak gitu. Jadi setelah dapat gelar dokter kita diharuskan untuk kayak magang gitu istilahnya
1 tahun magang itu namanya internship gitu. Nah, jadi kita diwajibkan tuh magang selama 1 tahun. Nah, dalam permagangan ini itu kita nggak secara acak gitu aja tempatnya. Nah, tempatnya ini dinamakan wahana internship. Nah, itu enggak yang kayak diacak random habis itu kita langsung dilempar kemana, itu enggak. Jadi kita berhak memilih tapi secara acak. Jadi kita milih misalnya kita maunya di Jakarta, tapi kita rebutan sama yang lain, jadi hoki-hokian. Belum tentu kita milih Jakarta terus kita pasti keterima kayak gitu. Tapi kalau kita kehabisan dan kita mau memilih yang lain, ya udah. Jadi kita bisa-bisa nggak dapat wahana sama sekali, dan itu akan mundur 3 bulan lagi. Kalau kita emang nggak mau milih wahana, kita mau nunggu 3 bulan lagi, kita juga berhak gitu. Asal kita nggak udah milih nih, misalnya tiba-tiba dapatnya emang kekliknya Papua gitu, terus kita nggak mau ngambil, itu kita kayak diskors gitu, dan baru bisa milih lagi tahun depan. Nggak bisa milih yang selanjutnya di 3 bulan lagi gitu. Nah, itu magangnya itu 1 tahun. Nah, kenapa harus magang? Karena itu sama aja kayak kita mau ngambil surat izin prakteknya kayak gitu, untuk bisa praktek di klinik manapun atau rumah sakit gitu. Jadi kita udah sahih gitu, udah verified jadi dokter yang bisa praktek di klinik ataupun rumah sakit yang sah kayak gitu. Jadi kesimpulannya, kuliah anak FK itu rata-rata 3-4 tahun normalnya. Terus koas itu 1 tahun 10 bulan ya kan. 1 tahun 10 bulan ya, dikit lah namanya ya kan. Terus habis itu nunggu ujian. Ya bisa dibilang jadinya 6 kan. Apalagi kalau bisa ada yang mundur-mundur. Plus nunggu hasil ujian dan nunggu wahana, itu kira-kira 6 tahun. Nah, terus ini normalnya ya, normalnya mahasiswa kedokteran itu kalau lancar-lancar aja tanpa halangan itu 6 tahun. Sama tadi internship magang itu 1 tahun. Jadi totalnya benar-benar dokter free, bisa kerja di mana aja, di rumah sakit manapun, klinik manapun, atau praktek di rumah, atau mau di puskesmas. Pokoknya yang benar-benar verified itu 7 tahun. Dan kalau nggak salah, setelah internship, jadi pas kita udah 7 tahun nih, untuk masuk spesialisasi itu harus magang dulu setahun. Jadi maksudnya magang itu bukan kayak internship lagi, tapi kita harus menjadi dokter umum dulu, ngejalanin dokter umum dulu 1 tahun gitu. Nggak tahu itu benar atau enggak, nggak tahu hoax atau emang benar persyaratannya kayak gitu. Jadi bagi anak-anak SMA yang mau masuk FK atau mahasiswa baru, kalian calon teman sejawatku, ya semangat karena perjalanan Anda masih panjang. Marilah kita berdoa masing-masing agar kita cepat lulus menjadi dokter. Amin. Oke, setelah terverified menjadi dokter, itu tergantung mau ngambil spesialis atau enggak, atau mau ngambil S2 atau enggak. Jadi ada S2 yang di luar dari spesialisasi, misalnya kayak MKes atau Mars gitu, atau ngambil hukum di kedokteran, itu bisa kayak gitu. Dan itu beda-beda berapa tahunnya. Kalau spesialisasi itu juga beda-beda. Jadi nanti ada mayor dan ada minor. Jadi kalau mayor itu stase besar, kalau yang minor itu stase kecil. Contohnya mayor seperti bedah, penyakit dalam, anak. Kalau misalnya yang minor, misalnya mata, THT, kulit, anestesi, radiologi, nah itu ada banyak pokoknya. Lalu spesialisasi yang mayor sama minor itu beda-beda juga waktunya. Jadi misalnya kalau ngambil spesialisasi bedah gitu, itu bisa lama banget gitu. Ada yang benar-benar bertahun-tahun gitu. Ada yang misalnya tergantung minor sama mayor, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, itu
tergantung dari spesialisasinya dan tergantung hoki dan kepintaran dan kerajinan, semua pasti kayak gitu. Jadi perjalanannya masih panjang bos, dan itu persyaratannya beda-beda. Ada yang harus yang namanya PTT dulu. Jadi kalau PTT itu kita berbakti ke suatu daerah gitu selama misalnya 2 tahun atau 3 tahun gitu. Lalu kalau misalnya udah PTT, kita balik lagi ke Jakarta. Jadi itu untuk CV aja. Nanti kita tes pada saat wawancara, kita ada di CV-nya kalau kita PTT di daerah mana, misalnya Papua gitu. Begitu. Tapi ada juga spesialisasi, jadi ujian atau penerimaan spesialisasi yang bisa tanpa PTT. Jadi cuma ujian aja. Jadi guys, bagi kalian yang mau masuk FK, semangat. Karena kalau misalnya masuk FK itu di saat lo benar-benar merasa wow, ini sudah di puncak. Belum guys, kalian belum di puncak kan, masih di puncak yang lebih tinggi lagi. Dan ketika kalian naik, lalu kalian merasa lagi di puncak, pas melihat ke atas lagi ternyata ada puncaknya lagi guys. Dan naik lagi terus sampai puncak, terus kalian ngeliat ke atas masih ada puncak lagi, dan kalian naik lagi lalu sampai di puncak, terus kalian naik ke atas, terus masih ada puncak lagi, dan selalu seperti itu terus menerus. Apalagi misalnya nih kita udah jadi dokter spesialis, terus ya udah kita tetap harus belajar, harus tetap ikutan seminar-seminar, karena pengetahuan kesehatan itu makin lama makin baru. Jadi nggak ada yang namanya kita tuh di puncak. Jadi karena kalau di kedokteran itu di atas puncak masih ada puncak, di atas langit masih ada langit, ya pokoknya di atas puncak masih ada puncak. Jadi bagi kalian yang mau masuk FK atau udah masuk FK, baru masuk FK, atau siapapun kalian, teman-teman sejawatku, semangat, 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 semangat. Karena begitulah resikonya kalau misalnya udah sekali nginjekin fakultas kedokteran, yaitu komitmen, itu konsekuensinya. Jadi semangat belajarnya. Oke guys, segitu aja dulu video gue kali ini. Semoga nggak ngebosenin. Ini benar-benar video spontan banget karena pas dipikir-pikir banyak juga yang nggak tahu gitu kan perjalanan anak FK itu gimana dari awal pertama kali masuk FK tuh, dari kelas 3 SMA masuk ke FK sampai akhirnya jadi dokter. Terus kan banyak juga yang nggak ngerti gitu, ngambil kuliah kedokteran gitu kan, dokter apa ya, pilihannya kan cuma dokter gigi sama dokter umum ya, sama dokter hewan gitu. Gak bisa yang namanya langsung jadi dokter apa, dokter penyakit dalam gitu kan, nggak mungkin. Sebelum masuk penyakit dalam ya harus jadi dokter umum dulu gitu loh. Jadi clear ya perjalanan dari anak SMA kelas 3 sampai jadi dokter, sampai jadi spesialis pun udah gue jelasin perjalanannya. Oke guys, segitu dulu video gue kali ini. I hope you like it and I hope you enjoy it. Don't forget to thumbs up, don't forget to subscribe, and don't forget to comment. Dan jangan lupa share video ini ke seluruh sosial media kalian. Oke, I'll see you guys later. Bye. Oke.